Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun antum dan antuna berada, yang masih setia ya mengikuti dan terus memantau acara kita ini ataupun kajian kita ini, kajian syarah ya kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab matannya ya, di dalam kitab Al-Aqidah Wasatiyah itu sudah disampaikan ya pada pertemuan yang lalu, dan ini akan kita terus bahas ya satu persatu begitu kan, karena sepertinya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tidak menginginkan ya, tidak ingin begitu ya ada satu ataupun dua ya, apalagi dua ya, satu aja beliau nggak kepingin syarah daripada Syekh perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ditinggalkan. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan wahwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini kan sudah kita sampaikan ya dari beberapa pertemuan kita ya. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqah najiyah taifah mansurah itu adalah beriman kepada Allah, ini sudah kita bahas, kepada para malaikatnya udah, wa kutubihi dan kitabnya udah, wa rusulihi dan para rasulnya udah, wal ba'tsi ba'dal maut dan kebangkitan setelah kematian. Akan ada hari berbangkit ya setelah kematian, ini sudah kita bahas. Wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qadar, ketentuan dan ketetapan Allah SWT wa khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Ini yang akan kita sempurnakan, ini yang akan kita paripurnakan pada pertemuan kita kali ini. Ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dan kita faham bahwa beriman kepada al-qadha dan qadar itu merupakan salah satu rukun ya daripada rukun iman yang 6 ataupun usulul iman as-sittah, pokok-pokok keimanan yang 6 itu yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam surah Al-Hajj yang ke-70 ya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu sudah ada di dalam kitab, di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi semua ini sesungguhnya adalah semuanya itu ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu bi khamsina alfasanah qabla khalqis samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kemudian pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga bahwa takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik, orang tidak akan masalah gitu kan. Dia jadi orang kaya, dia jadi orang yang mudah dalam bekerja, mungkin mendapatkan anak yang banyak, istrinya yang mungkin 4 gitu kan. Kemudian juga usahanya lancar. Ini kan semuanya kebaikan-kebaikan bagi diri yang mungkin orang juga nggak ada masalah gitu kan. Ya biasa aja. Mungkin orang semua senang bahkan gembira gitu kan. Nah, manakala terkait dengan takdir buruk yang menimpanya, ini yang terkadang orang tidak sanggup, tidak tahan. Padahal sebenarnya kan kekayaan dan kefakiran, sehat dan sakit, semuanya kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa yang sehat itu enggak ujian, tidak, justru itu ujian gitu kan. Jadi jangan dimaknai bahwa segala sesuatu ini tidak ujian, bahkan hidup itu sendiri ujian gitu kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, agar menguji kalian. Ya, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi hatta kehidupan itu sendiri adalah
ujian gitu. Apalagi yang apa ya ini sesuatu yang ada dalam kehidupan kita dari semua perkara yang ada itu tentu juga adalah bagian daripada ujian itu sendiri ya. Karena kan kehidupan ini ya tidak lepas dari segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi SAW, Nabi SAW sudah memagari, sudah memberikan batasan yang enggak boleh kita lancang dan enggak boleh kita melewatinya. Wa syarru laysa ilaiki wa syarru laysa ilaika, dalam hadis yang diriwayatkan dari potongan riwayat Muslim dari hadis jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa keburukan itu tidaklah kepada engkau. Artinya keburukan itu tidak bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita tidak bisa kita nisbahkan, nggak bisa kita sampaikan bahwa itu adalah kejahatan dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Nggak bisa kita sandarkan bahwa itu kejahatan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Jadi ini yang perlu kita tegaskan di sini dalam memahami qada dan qadar. Karena kan qada dan qadar ini dua-duanya takdir baik dan takdir buruk, maksud saya kedua-duanya kan harus kita imani bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang lalu, kenapa saya agak sedikit panjang di sini agar pembahasan berikutnya ini agar nyambung gitu ya, agar kena gitu ya. Taib. Sebagai contoh, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, famathalan najidu fil makhluqati al maqdurat syarran. Sebagai contoh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita mendapati di beberapa makhluk Allah Azza wa Jalla al maqdurat yang sudah ditentukan ini, syarran ada keburukan. Contoh, fafil hayat ada ular. Di dalam ular itu, di ular, wal aqarib, kalajengking, wasiba, binatang buas, wal amrad, dan penyakit-penyakit, wal faqr, kepakiran, wal jadbu, kekiringan, ya, kemarau, wa ma asbaha dzalika, dan yang lain-lain lagi. Wa kullu hadhihi binisbatil insan syarrun. Semuanya ini ya bagi manusia ini kan perkara yang keburukan kan. Ada ular kan orang secara umum lah ya, mungkin antum bilang nanti kan ada juga Pak Ustaz orang suka ular bahkan itu soal lain, tapi kan yang berlaku umum secara umum ini kan orang pada hakikatnya takut ular gitu kan ya. Kemudian aqarib, kalajengking, binatang buas, siapa yang nggak takut dengan binatang buas? Ada singa, ada harimau ya, ada serigala dan lain sebagainya gitu kan. Wal amrad, penyakit, kita berlindung kepada Allah dari segala penyakit yang ada ya. Kepakiran, kekeringan, semuanya bagi manusia itu adalah keburukan. Wa kullu hadhihi syarrun, ya, semuanya inilah keburukan bagi dia. Li'anna halatul aimuhu, ini enggak sesuai, enggak dia sesuai bagi dirinya, enggak cocok ya, enggak senang ya, dan lain seterusnya. Wa fiha aidan al-ma'asi wal fujur wal kufr wal fusuq ya, wal qatl wa ghairu dzalik wa kullu hadhihi syarr. Dan di dalam kehidupan ini juga, dalam kehidupan kita ini ada juga maksiat, ada al-fujur, ada kejahatan-kejahatan, ada kekufuran, ada kefasikan, al-qatl, ada pembunuhan, ada peperangan, wa kullu dzalika hadhihi wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, wa kullu hadhihi syarrun. Semuanya ini kan keburukan bagi kita. Nah, gitu kan. Lakin bi'tibari nisbatiha ila Allah ya khairun. Tetapi i'tibar, ya, ini bahwa kita ya di dalam penyandarannya kepada Allah ini adalah kebaikan gitu. Jadi jangan kita ini keburukan nih, tidak. Jadi kalau penyandarannya kepada Allah itu adalah tetap kebaikan. Kenapa? Li'anna Allah Azza wa Jalla lam yuqaddirha ila lihikmatin balighatin 'azimatin. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menetapkan, tidaklah menentukan itu kecuali karena hikmah yang sangat dalam, yang sangat besar. Nah ini, arafaha man arafaha wa jahilaha man jahilah. Taulah orang yang tahu, taulah orang yang tahu tentang hikmah itu, dan jahillah orang yang jahil tentang hikmah itu. Artinya mungkin ya orang akan beranggapan ini kan kenapa Allah SWT menciptakan penyakit lah. Kita tahu dengan ada penyakit Allah ciptakan, maka kehidupan ini berjalan dengan normal. Anda bisa bayangkan gitu kan. Dengan ada orang sakit, dokter-dokter ini kan bisa ya secara umum lah bisa kita katakan mereka mencari nafkahnya dari mana? Dari mengobati orang yang sakit. Kalau orang sakit nggak ada, ya gimana coba? Itu dari satu sisi. Yang kedua, ilmu akan selalu berkembang, ilmu teknologi, ilmu terutama dalam bidang kesehatan gitu kan. Para dosen yang mengajar di sana, para guru, ini semua roda kehidupan ini berjalan. Allahu Akbar, hikmah yang sangat luar biasa. Berapa orang yang sudah jadi profesor gara-gara penyakit gula gitu. Dia profesor di kepakarannya di penyakit gula gitu. Berapa orang jadi profesor karena di jantung, ada penyakit jantung.
Kalau bukan karena Allah kemudian penyakit jantung itu mungkin dia nggak jadi profesor gitu kan. Subhanallah. Jadi ada hikmah yang sangat dalam. Begitulah kiranya. Antum bisa bayangkan orang yang tukang tempel ban, doanya apa coba? Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Bagaimana cara Allah memberikan rezekinya? Pasti ada orang yang kena musibah gitu kan. Dengan bocor bannya dan segala macamnya. Nah, bagaimana pula orang yang kena musibah ban itu, bukankah dia akhirnya menjadi kesusahan, Pak Ustadz? Oke lah, yang tukang tempel ban ini dapat rezeki dari situ. Sementara yang korban ini bagaimana? Si korban ini pun juga ternyata ada hikmah di baliknya. Mungkin Allah Azza wa Jalla menjadikan bannya di sini rusak, menjadikan bannya sini terbocor, ya, di titik itu supaya dia berhenti sejenak agar dia lolos dari kematian. Mungkin di depan sana akan ada terjadi tabrakan, mungkin di depan sana ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Allah stop dia di sini. Itu kasih sayang Allah Azza wa Jalla semuanya. Dan ini berjalanlah kehidupan seperti ini. Sayangnya ini tadi kata Syekh menguncinya dengan arafaha man arafaha wa jahila man jahilaha. Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Allahu Akbar. Ternyata begini hikmah Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Ya, jadi tidak ada keburukan sesungguhnya kalau kita nisbahkan kepada Allah. Betul di dalam zat yang diciptakan itu mungkin ada keburukan. Ya, mungkin ada keburukan dalam objeknya gitu. Tidak dalam penetapan itu sebagai qadar, ini tidak ada. Ini yang tidak boleh. Maka sudah saya sampaikan tadi alasannya. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang dokter yang berdoa kepada Allah agar rezekinya ditambahkan umpamanya. Tentu orang banyak sakit gitu kan. Kalau nggak ada pasien gimana coba? Bisa kita lihat Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kalau adalah satu rumah sakit gitu kan, dibangun, ternyata nggak ada pasien yang datang. Lama-lama gimana coba? Rumah sakitnya tutup gitu. Padahal udah besar dibangun, udah ini dan segala macam. Masya Allah. Ya. Jadi ada hikmah yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di balik semua musibah dan di balik semua ketetapan yang barangkali menurut kita itu keburukan bagi kita, padahal kadang-kadang itu tidak. Banyak orang yang sakit akhirnya dia rujuk kepada Allah. Banyak orang yang sakit akhirnya dia sadar diri bahwa dia selama ini jauh dari Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang sakit sehingga pada hari ini dia dekat dengan keluarganya. Banyak orang sakit sehingga dia pada hari ini dia mau bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada hikmah yang sangat luar biasa di belakang semua ketetapan buruk yang barangkali itu menurut kita keburukan. Sebenarnya itu adalah banyak hikmah yang di belakangnya. Selagi saya sampaikan, tidak bisa kita nisbahkan, kita sandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Nabi SAW sudah mengatakan wasyarru laysa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbahkan, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini kita buka seperti ini agar para pemirsa Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat nyambung ya ke pelajaran berikutnya ini maksudnya ya. Jadi kita menjelaskan seperti ini dulu agar para pemirsa ini nyambung dengan pelajaran ataupun kajian yang akan kita sampaikan setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap kita bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita lanjutkan. Jadi tadi sudah kita sampaikan ya sebelum jeda agar saya sudah memberikan latar belakang ya, sudah memberikan pengantar gitu agar kedepannya ini kita lebih bisa memahami dengan baik. Wa ala hada, berdasarkan ini yajibu an na'rifa anna syarra alladhi wusifa bihil qadru innama huwa bi'tibaril maqdurat wal maf'ulat. Oleh karena itu, wa ala hada, berdasarkan ini wajib an-na'rifa, wajib kita mengetahui anna syarra, bahwa keburukan alladzi wusifa bihil qadru, yang disifati dengannya qadar atau ketentuan. Ketentuan itu disifati sebagai sebuah keburukan gitu kan. Innama huwa bi'tibaril maqdurati wal maf'ulat. Itu hanya ya terkait dengan al-maqdurat wal maf'ulat, terkait dengan objeknya gitu loh. Jadi bukan penetapan itu sendiri, tidak. La bi'atibari taqdiril ladzi huwa taqdirullahi wa fi'luhu. Bukan terkait dengan ketetapan Allah yang dia itu adalah, bukan terkait dengan takdir yang dia itu adalah ketetapan Allah dan perbuatannya Allah. Perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Pak Ustadz, saya sakit, bukankah ini ketentuan Allah? Betul, itu ketentuan Allah. Tapi
itu nggak bisa kita katakan bahwa Allah sedang berbuat buruk kepada Anda, enggak. Tidak. Nah, gitu ya. Ini apa namanya ini? Kita katakan saya sakit Pak Ustaz, bukankah keburukan? Bagi Anda iya keburukan barangkali. Tapi jangan lupa bahwa di balik musibah sakit yang Anda sedang derita sekarang ada 1.000.000 hikmah, bahkan 2.000.000 hikmah di belakang dari penyakit yang sedang Anda derita itu. Dan nggak boleh kita katakan kejahatan itu datang dari Allah. Nggak bisa kita nisbahkan kejahatan itu kepada Allah. Jadi bagaimana? Kalau penetapan qadar itu bukan sebuah syar, bukan kejahatan. Tapi objeknya itu sendiri, sakitnya itu gitu loh. Sakitnya itu betul bahwa dia adalah mungkin dianggap sebagai sesuatu yang syar, sesuatu yang buruk gitu kan. Nah, bagi orang yang tertimpa ini, ada 1.000.000 hikmah, ada 100.000 barangkali kebaikan, ya bahkan mungkin 1.000.000 kebaikan yang akan dia peroleh dari penyakit yang sedang dia derita ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ya. Jadi saya sampaikan bahwa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajiblah kepada kita untuk mengetahui bahwa keburukan yang mungkin disifati al-qadar, ketentuan itu sebagai sebuah keburukan, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada penyakit, ada binatang buas sebagainya, itu keburukan mungkin gitu kan, itu sebuah keburukan, tetapi itu terhadap objeknya saja, sakitnya itu sendiri, binatang buasnya itu sendiri gitu loh. Nah, terhadap orang yang ditimpakan dengan itu, ya kita tahu bahwa itu mungkin bagi dia keburukan, tetapi jangan lupa ada hikmah. Ada 1.000.000 hikmah yang ada di belakang dari musibah ataupun keburukan yang sedang ditimpakan kepadanya. Lagi-lagi kita sampaikan bahwa itu tidak bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha suci, zat yang maha sempurna, zat yang ya tidak ada kezaliman di dalamnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Thuma'lam aidan anna hadzal maf'ul alladhi huwa syarrun qad yakunu syarrun fi nafsihi. Kemudian ketahui juga kata Syekh anna hadzal maf'ul, bahwa objek ini yang dia itu adalah keburukan, qad yakunu syarrun, bisa jadi juga adalah keburukan fi nafsihi, di dalam dirinya. Lakinnahu khairun min jihatin ukhra, tetapi ternyata ada kebaikan dari sisi yang lain. Oke, bagi orang yang tertimpa penyakitkah itu, barangkali musibahkah itu, menurutnya itu adalah bagi keburukan, sedang tertimpa keburukan, dia berada di titik nol, dia berada di titik nadir dalam kehidupannya barangkali gitu kan, karena berbagai musibah dan cobaan yang sedang dia derita. Lakinnahu khairun min jihatin ukhra, tetapi dari jihad yang lain atau sisi yang lain itu adalah kebaikan. Allahu Akbar. Mungkin dari satu sisi oke, itu keburukan, tapi ternyata di sisi lain itu ternyata adalah kebaikan baginya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada jutaan kebaikan, ada hikmah di belakang setiap musibah yang sedang kita hadapi. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampaklah kerusakan di darat dan di lautan dengan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Nampak kerusakan dan di bumi dan di lautan, ya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka perbuat, sebagian dengan sebab apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kerusakan di laut dan kerusakan ini banyak ditafsirkan oleh para ulama, ya. Di antara kerusakan itu perbuatan dosa dan maksiat, terutama kesyirikan. Bukankah orang di laut dan di darat banyak membuat kemaksiatan dan kesyirikan? Iya. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang banyak musibah yang terjadi. Bisa terjadi gempa, ya, sehingga datang tsunami, ya, bisa terjadi kita katakanlah banjir dan lain sebagainya. Tapi itu semua kata Allah Azza wa Jalla, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka telah perbuat, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jadi Allah tegur sebenarnya. Jadi orang yang diberikan musibah itu peringatan, ada alarmnya. Ini loh, hati-hati, Anda berzina terus sih gitu. Akhirnya dia kena penyakit umpamanya. Dia minum khamar terus sih, akhirnya dia timpa musibah umpamanya. Dia berbuat dosa terus sih, sehingga banyak masalah dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya dari satu sisi itu kebaikan justru gitu kan. Kalau Allah SWT nggak sayang sama kita, kita berbuat maksiat, malahan kehidupan kita ini makin enak aja, makin enjoy saja. Itu hati-hati, istidraj namanya.
istidraj itu mengulur-ulur sehingga nanti kita sampai kepada satu titik yang kita dengan kepongahan kita, dengan kesombongan kita, akhirnya Allah Azza wa Jalla ambil kita di situ, ya, Allah adab kita di situ, maka di situ kita betul-betul hancur, ya, akhirnya kehidupan kita pun berakhir dengan tragis. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi syukur kita, mending kita sedikit kita salah ada teguran dari Allah. Ini menunjukkan Allah sayang kepada kita. Tapi sayangnya kita ini kan kadang-kadang nggak mengerti tentang hal itu gitu. Kita menganggap bahwa itu semua itu ada biasa-biasa saja. Tidak. Anda sedang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Anda sedikit melakukan maksiat langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah kebaikan. Mungkin orang lain ada puluhan juta orang di belakang Anda itu nggak mendapatkan hal itu. Subhanallah. Ya. An-natijah thayyibatun. Hasilnya baik, kata Asy-Syaikh. Jadi nampak kerusakan di laut dan di lautan, di darat dan lautan dengan apa yang diperbuat oleh tangan manusia supaya Allah merasakan sebagian daripada yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, semoga mereka bertobat dan kembali kepada Allah. An-natijatu thayyibatun. Hasilnya sangat baik. Ya kan? Bukankah dengan banyak musibah ini orang jadi rujuk dan kembali kepada Allah? Banyak. Wa ala hada, berdasarkan ini. Fayakunu syarru fi hadzal maqdur syarran idhafiyan. Maka ya keburukan di dalam objek yang telah ditentukan itu adalah syarran idhafiyan, adalah merupakan keburukan yang idhafi, yaitu keburukan penyandaran gitu. Yakni maksudnya apa? La syarran haqiqiyan, bukan sebuah keburukan yang apa sebenarnya, enggak. Dia hanya penyandaran aja. Idhofi itu apa namanya ini? Idhofah itu penyandaran, bisa kita katakan penyandaran atau tambahan saja. La syarran haqiqiyan, bukan dia keburukan yang semata-mata keburukan, tidak. Li'anna hadza satakunu natijatuhu khairan. Karena ini maka hasilnya akan menjadi kebaikan. Berapa banyak Anda bisa bayangkan, mungkin dalam kehidupan Anda juga ada gitu kan. Berapa banyak Anda melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ditegur oleh Allah, akhirnya Anda menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menjadi orang yang lebih baik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Maka sering kita dengar di masyarakat, saya alhamdulillah Pak Ustadz dapat penyakit kemarin begini, akhirnya saya tinggalkan yang namanya riba itu. Akhirnya Pak Ustadz saya tinggalkan yang namanya kezaliman ini, saya tinggalkan ini. Kenapa? Ditegur oleh Allah SWT melalui penyakit yang ditimpakan kepadanya. Ada kebaikan. Jadi keburukan yang disebut di dalam qadar itu, dalam sebuah ketetapan Allah itu syar, keburukan, itu sebenarnya bukan keburukan zatnya hakiki dia keburukan. Sebenarnya dia keburukan, tidak, bukan. Dia hanya idhofi, tambahan saja. Ya, sebagai idhofah, sebagai tambahan, sebagai satu penyandaran saja gitu. Hakikatnya dia bukan sebuah keburukan. Kita lihat kalajengking umpamanya. Berapa banyak orang yang sesungguhnya memanfaatkan ya kalajengking. Ya, kita nggak tahu apakah untuk keperluan medis kah, untuk yang lain kah umpamanya. Untuk kebaikan lah umpamanya. Ada banyak. Ya, begitu. Ular, juga ular seperti ular yang saya sampaikan tadi. Bukankah banyak orang yang mendapatkan rezeki dari ular? Iya, banyak. Orang yang menjadikan kulitnya sebagai apa? Sebagai ya setelah tentu dibersihkan ya dengan istilahnya apa namanya ini? Disamak gitu kan. Jadi dibersihkan lendir-lendir dari kulitnya sehingga dia menjadi suci sehingga bisa digunakan. Banyak orang yang menginginkan tasnya dari kulit ya, apalagi coba dan seterusnya. Luar biasa. Jadi keburukan itu sebenarnya idhofi saja, tambahan saja, bukan hakikat dia keburukan, bukan hakikatnya dialah sebuah keburukan. Dan kita tahu bahwa hasil dari semua itu akan berujung kepada kebaikan. Iya. Saya kira orang yang mengerti ya, orang yang paham tentang agama Allah SWT akan sadarlah bahwa itulah sesungguhnya kebaikan yang dia akan peroleh. Demikian ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin akan memberikan sejumlah contoh lagi untuk kita lebih paham bahwa keburukan yang dimaksud di situ objeknya itu pun bukan keburukan yang sesungguhnya, hanya idhofi saja ya. Karena memang ada hikmah, ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah dari balik semua musibah dan cobaan atau keburukan yang sedang ditimpakan kepada kita. Walinafridha haddaz zina. Sebagai contoh kita buat haddaz zina, hukuman zina. Masalan, sebagai contoh, idza kana ghaira muhsanin, kalau dia bukan muhsan. Bukan muhsan ini artinya adalah dia belum menikah. Dia masih lajang, dia masih pemuda atau pemudi ya, lalu berzina. Maka bagaimana? An yujlada mi'atu jaldah, bahwa dia didera, dicambuk berapa?
100 kali. Wa yusaffaru anil baladi limuddati amin, dan dia dibuang dari negerinya itu selama setahun. Kan itu hukumannya kan? Hukumannya adalah dia dicambuk 100 kali, kemudian dibuang dia setahun dari negeri asalnya, dari tempatnya, dari kampungnya. Kampungnya kampung Alif, umpamanya dibuang di kampung Jim atau kampung Dal, yang jelas enggak lagi ditinggal di kampungnya. Ini hukuman dalam Islam. Hadalah syakka anahu syarrun binisbati ilaihi. Ini tidak ragu lagi bahwa inilah keburukan kepadanya. Iya kan? Jadi orang yang tertimpa seperti ini, qadarullah ma syaa fa'al, dia berzina, ya, dan diketahui ada saksinya, begitu kan? Diputuskan oleh hakim dia bersalah, dia benar secara sah dan meyakinkan berbuat zina, maka dia di dalam hukum Islam dicambuk 100 kali dan dibuang setahun dari negerinya, dari tempat tinggalnya. Tentu ini kebaikan kan? Ini tentu keburukan kan? Dia dicambuk, kan sakit itu dicambuk. Yang kedua dia harus dibuang, meninggalkan sanak famili dan keluarganya gitu kan. Keburukan. Li'annahu la yulaimuhu. Ini tidak sesuai sama dia, tidak cocok, tidak layak. Dia merasa ini suatu musibah dan seterusnya gitu kan. Lakinnahu khairun min wajhin akhar. Tetapi itu adalah kebaikan dari sisi yang lain. Ini yang kita katakan tadi. Ada sejuta hikmah dari sebuah musibah yang sedang dia alami. Kenapa? Li'annahu yakunu kafaratan lahu. Karena hukuman zina itu pertama itu menjadi kafarah baginya. Itu menjadi tebusan dosa, ya, menjadi tebusan dosa kepadanya. Satu kan? Fahada khairun, ini itu kebaikan. Li'anna uqubataz zina, li'anna uqubatad dunya ahwanu min uqubatil akhirah. Karena hukuman di dunia itu lebih rendah daripada hukuman di akhirat. Ya, itu lebih rendah, ya, daripada hukuman di akhirat. Jadi orang yang telah dihukum di dunia dan dia ikhlas menerima hukumannya, insyaallah taala Allah tidak akan menghukumnya lagi di akhirat. Bahwa khairun lahu, maka itu kebaikan baginya. Jadi pertama kita katakan itu sebagai penebus dosanya. Yang kedua, dia akan mendapatkan hukuman yang lebih rendah. Kenapa? Karena dia dihukum di dunia, kalau dihukum di akhirat akan lebih sakit lagi. Ya, wa min khairihi, dan di antara kebaikan juga annahu rid'un li ghairihi wa nakalun li ghairihi. Dan di antara kebaikan hukuman zina itu juga adalah untuk membuat dia jera, untuk dia membuat takut li ghairihi pada yang lainnya. Wa nakalun li ghairihi, dan supaya yang lain itu menjadi jera, menjadi takut, ya, menjadi tidak berani melakukan perbuatan zina tersebut. Nanti kita lanjutkan ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi hukuman zina yang dia peroleh, ya, betul bahwa itu barangkali keburukan gitu kan bagi dirinya, tetapi ternyata ada kebaikan dari sisi yang lain. Pertama disampaikan tadi itu adalah merupakan kafarah, merupakan penebus daripada kesalahannya. Yang kedua dia mendapatkan hukuman yang lebih rendah, lebih ringan. Kenapa? Karena dia dihukum di dunia. Karena hukuman di akhirat akan lebih dahsyat lagi. Yang ketiga itu adalah membuat orang lain jera, membuat orang lain takut, membuat orang lain nggak berani melakukannya. Kenapa? Yo, zina dirajam kayak dicambuk kayak gitu, nggak mau gitu. Karena hari ini orang nggak dilihatkan kayak gitu ya. Makanya alhamdulillah ya, kalau di negeri Saudi itu masya Allah, orang yang dihukum pancung itu pun di tengah-tengah manusia gitu, di tengah hari bolong gitu. Jadi nggak ada seperti di sebagian tempat ya di negeri kita ini, kadang-kadang hukuman ini tidak dinampakkan. Sebenarnya tujuannya di dalam Al-Quran disampaikan agar kita mengambil pelajaran bagi yang lain itu menjadi takut gitu kan. Ya, orang yang membunuh kan di kisos gitu kan, dipancung. Jadi orang yang berzina itu kalau dia sudah orang tua, sudah menikah, itu hukuman mati, dirajam dia sampai mati, dilempar batu. Kalau ini kan dia dicambuk 100 kali yang belum nikah kan. Gitu ya. Jadi ini bukan perkara mudah, sehingga orang lain pun akhirnya apa? Akhirnya takut, akhirnya nggak berani. Tapi tentu kan pemerintah harus mendorong juga gitu kan. Kalau orang yang suka berzina, kenapa? Perlu juga dicek. Mungkin dia mungkin nafsu biologisnya tinggi, ya silakan menikah lagi. Bagi dia itu sudah sampai taraf wajib gitu kan. Mungkin yang istrinya mungkin kurang sehat atau apa gitu. Jadi dari satu sisi perlu diperbaiki sistemnya, maksud saya bahwa
di negeri kita ini, ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jaga dan sayangi negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan kezaliman dan lain sebagainya. Kalaupun ada, ya segeralah mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya dalam Islam hukumannya seperti ini, bahwa kalau orang yang sudah masih muda, lajang, dia berzina, maka hukumannya dari itu. Dia dicambuk 100 kali, dibuang dari negeri tempatnya, ya, kemudian dia akan tentu hina betul, ya, dari. Tapi kan ini memberikan efek yang sangat baik tadi kan kepada orang lain, yang menjadi sebuah pembelajaran yang berharga, sehingga orang lain pun nggak berani main dengan hal yang seperti itu. Fa inna ghairahu law hamma an yazniya wa huwa ya'lam annahu sayuf'al bihi mithlu ma fu'ila bihadza lartada'a. Maka sesungguhnya yang lain yang bukan pelakunya, law hamma, kalau seandainya dia berkeinginan an yazniya, untuk berzina, wa huwa ya'lam, dan dia sudah mengetahui, dan dia mengetahui annahu sayuf'al, bahwa dia akan diperlakukan seperti yang telah diperlakukan dengan si laki-laki ini. Artinya orang lain, kita katakan kan, manfaatnya daripada cambukan itu kan bukan hanya untuk si korban, bukan hanya si pelaku maksudnya, tapi kan kepada orang lain ini memberikan efek yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau orang lain yang ingin melakukan perbuatan zina, dia mikir dulu nih, nanti aku berzina ketahuan, apa coba, aku akan seperti dia, akan dicambuk 100 kali, kemudian akan buang dari negeriku. Ini mungkin dia akan orang berpikir, laratada'a, dia pun akan jerah, dia pun akan takut, dia pun akan menjauhkan diri dari perbuatan itu. Bal qad yakunu khairan lahu aidan, bahkan hukuman zina itu juga kebaikan kepada si pelaku tadi. Bi'tibar annahu lan ya'uda illa mithli hadzal amal alladhi sabbaba lahu hadza syai'. Ya, kenapa dia nggak mau lagi? Kepada pelaku juga itu kebaikan kepadanya. Hukuman zina itu ternyata kebaikan juga kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak akan mau kembali seperti kepada perbuatan seperti ini yang menyebabkan dia dihukum. Iya kan? Ya, nggak mau lagi lah. Kenapa? Kapok, gitu kan? Kapok, takut, nggak mau lagi dia. Kenapa? Karena dia membayangkan, kalau aku begini, maka aku akan dihukum, maka aku akan dicambuk lagi, maka aku akan merasa kesakitan, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu dia akan mengevaluasi dirinya. Ya, jadi masya Allah ya, luar biasa ternyata hukuman zina itu efeknya kemana-mana. Gitu. Efek baiknya ya. Gitu. Kepada pelaku juga iya, kepada orang lain juga. Ini tentu akan akan juga memberikan dampak yang positif. Begitu. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Amma binisbati lil umur al-kauniyah al-qadariyah, adapun terkait dengan urusan-urusan kauniyah, ya, al-qadariyah, ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, bahunaka syai'un yakunu syarran bi'tibarihi maqduran. Maka di sana ada sesuatu yang dia itu keburukan terkait dengan objeknya. Kalmarad masalan, seperti penyakit. Ini kan penyakit kan nggak bisa orang istilahnya menghalangi penyakit itu, dan nggak bisa juga lari. Kalau sudah ditentukan oleh Allah nggak akan bisa gitu. Walaupun dokter dia, kan banyak juga dokter yang sakit gitu kan. Dia dokter tapi sakit, ya gimana boleh buat? Karena penyakit itu ketetapan dan ketentuan Allah akan mengenai semua orang. Ya, dia sehat atletis ya, mungkin praktisi kesehatan dia yang pertama sakit gitu kan. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa orang yang nggak akan kena, nggak bisa. Ya kita tahulah di selama COVID-19 ini gitu kan, berapa banyak jiwa tenaga medis ya, nakes kita yang meninggal dunia, bahkan dokter yang meninggal dunia, ya bukan sedikit gitu. Jadi takdir yang kauniyah, artinya yang menjadi ketetapan Allah SWT itu sesuatu yang barangkali keburukan ya, kalau terkait dengan objeknya seperti sakit tadi ya. Fal insanu idza marida, manusia apabila dia sakit, fala syakka annal marad syarrun binisbati lahu, maka enggak diragukan lagi bahwa sakit itu menjadi keburukan baginya. Lakin fihi khairun lahu fil waqi', tetapi sesungguhnya dia memiliki kebaikan ya dalam kehidupan nyatanya. Jadi artinya bahwa mungkin penyakit itu keburukan baginya kan, tetapi sesungguhnya di dalam penyakit itu ada kebaikan yang akan dia peroleh. Wa khairuhu, dan antara kebaikan penyakit itu adalah takfirud dzunub, itu menghapus, mengangkat dosa-dosanya. Allahu akbar. Qad yakunu al-insanu alaihi dzunubun ma kaffaraha al-istighfar wa taubah. Terkadang manusia itu memiliki banyak dosa yang enggak bisa diampuni, yang enggak bisa ditebus oleh istighfarnya dan taubatnya. Allahu akbar.
Liwujudi mani, karena ada penghalang. Masalan sebagai contoh. Li'adami sidqi niyatihi. Contohnya karena dia tidak jujur niatnya dalam bertobat. Li'adami sidqi niyatihi ma'allahi ta'ala. Karena nggak jujur dia dalam bertobat itu. Fata'ati hadhil amrad, maka datanglah penyakit ini wal uqubat dan musibah-musibah lainnya. Fatukfaru hadhihi dzunub, maka dosa-dosa ini pun akhirnya diampuni dengan penyakit yang sedang dia derita. Jadi jangan bersedih wahai kamu yang sedang sakit hari ini. Jangan bersedih wahai antum, wahai antunna, wahai bapak dan ibu yang sedang barangkali terbaring di atas tempat tidur di rumah sakit karena sakit umpamanya. Jangan bersedih. Ada kebaikan yang banyak di sana. Di antara kebaikan itu kalau kita ikhlas menerimanya adalah itu menjadi penggugur, itu menjadi kafarat dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang barangkali dosa dan maksiat kita itu nggak terampuni, nggak dihapuskan kalau dengan modal istighfar aja. Taubat aja, karena taubat kita bukan taubat yang benar, istighfar kita juga kata para ulama istighfaruna yahtajul istighfar. Istighfar kita ini butuh istighfar lagi gitu. Allahu akbar. Istighfaruna yahtajul istighfar akhir. Istighfar kita ini butuh istighfar berikutnya lagi gitu, untuk menstighfari yang tadi gitu. Karena nggak benar yang tadi itu, istighfarnya nggak jujur kepada Allah. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah ya, yang ini tentu tidak terbuka bagi sebagian kebanyakan orang lah gitu kan. Nggak terbuka baginya. Dia merasa bahwa selama ini dia banyak orang ya hidup dia dengan penyakitnya selalu. Ada orang hidup dengan penyakit gula bertahun-tahun. Ada orang hidup dengan penyakit jantungnya. Ada orang hidup dengan kolesterolnya. Ini kan penyakit gitu. Sehingga dia nggak bebas makan makanan yang dia sukai umpamanya. Dia hidup berdampingan dengan penyakitnya. Selama itu pula dia ikhlas menjalaninya, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran besar dari Allah SWT atas kesabarannya. Dan penyakit itu bisa jadi menggugurkan, menghilangkan, menghapuskan dosa dan maksiatnya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Benar bahwa itu keburukan. Tetapi apa? Tetapi ternyata ada sejuta kebaikan di belakang keburukan yang sedang dia dapatkan itu. Maka lagi-lagi kita sampaikan bahwa keburukan itu tidak bisa disebahkan, tidak bisa disendarkan kepada Allah SWT. Betul takdir itu nggak bisa kita katakan itu ketetapan Allah yang buruk untuk saya. Enggak. Nggak bisa kita sandarkan keburukan itu kepada Allah. Kita katakan bahwa takdir ini buruk bagi saya. Tetapi akibatnya akan ada sejuta kebaikan, bahkan 2 juta kebaikan dari setiap musibah dan penyakit yang sedang dia hadapi. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang masih setia mengikuti acara kita ini, kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Wa min khairihi, dan diantara kebaikannya juga penyakit itu, annal insana la ya'rifu qadra ni'matillahi alaihi bisihah. Seorang manusia tak tahu dia kadang ya kadar nikmat, ya kadar nikmat Allah, ya kadar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tentang sebuah kesehatan. Dia tidak bisa mengerti arti dari sebuah kesehatan yang sedang Allah berikan kepadanya. Illa idza maridha, kecuali dia sedang sakit. Gitu ya. Nahnu al-an as-sihha, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sekarang kita sedang dalam keadaan sehat. Wala nadri ma qadru sihah, dan kita tidak tahu bagaimana kadar dari besarnya nikmat sehat itu. Lakin idza hasala al-marad, tapi kalau sudah terjadi yang namanya penyakit, arafna qadra sihah, kita tahu pun kita akan tahulah bagaimana pentingnya arti sehat itu. Fasihhatu tajun ala rusil as-sihah, maka kesehatan itu merupakan mahkota di atas kepala orang-orang yang sedang sehat. Sehat itu merupakan mahkota yang berada di atas kepala orang-orang sehat. La ya'rifuha ilal marda, yang tidak diketahui ya tentang mahkota itu kecuali orang-orang yang sehat. Tidak ada yang diketahui bagaimana pentingnya sehat itu, besarnya nikmat sehat itu ilal marda, kecuali orang sedang sakit. Hadza aidan khairun, ini juga sebuah kebaikan. Huwa annaka ta'rifu qadra ni'mah, engkau mengetahui bagaimana besarnya sebuah nikmat. Kita ini kan tahu itu nikmat besar kapan? Ketika sudah hilang dari kita nikmat itu, atau memang sedang menimpa kita. Contoh tadi sakit. Ya, sakit kita lihat. Bagaimana? Ya Allah, kalau aku sehat, bisa olahraga, bisa lari-lari sama teman, bisa jalan-jalan, bisa makan ini, bisa makan itu. Gitu kan. Nah, ketika kita menimpa kita gitu kan. Atau ketika kita melihat orang sedang sakit. Kita lihat orang sedang sakit, sedang stroke. Jalannya aja payah gitu. Jangankan untuk seperti kita yang enak-enak, berdiri enak, jalan enak, kemana-kemana enak gitu. Dia untuk melangkah 2 meter, 3 meter aja pun susahnya, Masya Allah gitu kan. Allahu Akbar. Ini tentu
Maka kata Nabi SAW, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan nikmat waktu lapang. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min khairihi, di antara kebaikan penyakit juga, annahu qad yakunu fi hadzal marad asya' tuqtal, ya, jarathimu fil badan. Dan di antara kebaikannya juga adalah terkadang di dalam penyakit ini ada sesuatu yang dapat membunuh jarasim. Jarasim itu adalah semacam virus-virus atau semacam bakteri-bakteri fil badan, di badan. La yaqtuluha ilal marad, nggak bisa dibunuh kecuali penyakit itu. Jadi ternyata ya dalam sebuah penelitian ditemukan, kata Syekh, bahwa ya ada beberapa penyakit yang justru manfaatnya besar sama kita. Kita mengharapkan penyakit itu malahan gitu. Kenapa? Karena dengan penyakit ini bakteri-bakteri, ya kuman-kuman, ya bahkan virus-virus yang ada di tubuh kita ini akan terbunuh dengan adanya penyakit ini. Yaqulul atibba, para dokter sudah mengatakan itu. Ba'dul amrad al-mu'ayyanah, sebagian penyakit tertentu, taqtulu hadhihi jarathim, itu membunuh kuman-kuman atau virus-virus ini, allati fil jasad, di dalam tubuh. Wa anta la tadri, sedangkan engkau tidak tahu. Artinya penyakit yang ditetapkan oleh Allah kepada kita ternyata itu obat sendiri gitu loh. Yang penyakit yang ada sekarang ini nggak bisa diobati kalau kita hanya mungkin makan obat biasa saja dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ya, falhasil anana naqul. Maka kesimpulannya kita mengatakan, kata Syekh, bahwa asyarul alladhi usifa bihil qadar, ya, keburukan yang disifati dengan qadar adalah keburukan, ya, syarrun binisbatil maqdurillah, itu merupakan keburukan terhadap yang objek yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, anna syarrul ladzi fil maqdur laisa syarran mahdhan, bahwa keburukan yang ditentukan oleh Allah dalam ketentuan Allah bukan semata-mata keburukan, ya, bahkan ada kebaikan yang akan lahir dari keburukan tersebut. Insyaallah taala, barangkali waktu kita tidak sempat lagi, ya, barangkali kita akan sampaikan ini secara kesimpulannya nanti pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masih mudahkan kita untuk bisa ketemu di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.